Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Osinpa Villa Channel. Langsung di videonya ya. Jadi di sini aku membahas seputaran beberapa kesalahan untuk trading pemula pada saat harga market itu anjlok dan banyak yang nyangkut. Nah, untuk mengatasi ini semuanya sebenarnya ada beberapa trik dan biasanya banyak yang tidak memperhatikannya ya. Apalagi untuk pemula. Apa aja kesalahannya? Nah, di sini teman-teman kan punya modal ya. Contoh kalian misalkan punya modal 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta atau 500.000 sekalipun. Kita harus bisa mengatur money manajemennya ya. Jadi contoh kalian punya modal di sini 3 juta atau 2 juta, 1 juta. Semuanya itu jangan dipakai ya. Pakai aja separuhnya, 50%, 60% gitu ya. Jadi diperkirakan minimal itu harus ada sisa saldo. Misalkan modal kita 1 juta, minimal kita makainya 600.000 aja. Yang 400.000 itu harus tetap ada sisa ya. Kenapa? Nah, di sini aku cuma modal emang di sini 3 juta lebih ya. Karena modalku itu sekitar 3 juta 200-an, cuman 3 juta 300-an ya. 3 juta 500-an ya. 3 juta 500 doang. 3.500.000 lebih ya, harusnya 3.400.000-an ya. Cuman di sini kan masih ada USDT 2 juta ya. Karena aku cuma memakai 1.400.000-an ya. 1.400.000-an. Jadi kalau lebih itu berarti untungnya ya. Nah, di sini aku beli banyak banget koin, tapi jumlah minusnya cuma berapa? Ini cuma minusnya 60.000 dan 60.000 pun itu minus dari untungnya. Kenapa bisa begitu? Padahal sekarang marketnya anjlok ya, kayak semalam jam 4 itu terakhir ya, bener-bener turun. Nah, jadi di sini aku tuh nggak menggunakan semua modal ya. Di sini masih ada sisa 425.000. Nah, di sini masih ada 400.000, ini bisa untuk kita beli lagi pada saat nanti market masih akan turun lagi, seperti itu ya. Tapi jika kalian kebanyakan pada nyangkut dan nggak bisa beli lagi, karena apa? Kalian misalkan punya modal 2 juta, langsung dibelikan semuanya ya. Misalkan dibelikan 1 koin kripto atau 2 koin kripto, misalkan beli langsung 2 juta karena mikirnya, oh iya langsung untung 100.000, 200.000, 400.000. Tapi kan kita nggak tahu ya, kalau masih pemula itu belum tahu cara ambil posisi dan market itu larinya ke mana ya. Jadi cuma ngasal. Terkadang pada saat harga di pucuk, misalkan dia ngelihatnya cuma di 15 menit seperti ini, dia taunya di sini turun ya, dia langsung beli gitu. Padahal kalau di satu hari dia posisinya ini mau turun kayak seperti ini. Ini di dalam satu hari dia kemungkinan hari ini masih turun, besok juga masih turun, volumenya makin ke bawah. Misalkan naik pun naiknya nggak setinggi hari kemarin. Hari ini misalkan naik nggak setinggi hari kemarin, tapi harga terbawahnya lebih rendah lagi, dan besoknya lagi baru next day itu akan ada kenaikan ya. Di satu hari pun juga sama seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau masih pemula, kalau kalian ngelihat di 15 menitnya ini hanya untuk scalping ya. Contoh kalian beli di sini jarak 15 menit, misalkan jarak berapa menit, dia naik langsung di close, turun lagi beli, naik lagi jual, seperti itu. Jadi lebih hati-hati kalau kalian melihatnya dari 15 menit itu hanya untuk scalping ya, bukan untuk hold. Maksudnya dalam artian hold itu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, seperti itu ya. Tapi kalau kalian misalkan pengen agak gede profitnya, biasanya contoh misalkan TRX di sini nih, di 15 hari dia turunnya terkecilnya berapa, seperti itu ya. Di dalam satu hari dia emang anjlok, bener-bener anjlok. Kemungkinan bisa nggak sih hari ini lebih turun lagi? Bisa saja, tapi hari ini dia bisa juga pump langsung naik ke sini baru akan turun lagi. Contoh di sini, misalkan kalian mau beli nih, kalian mau beli di harga berapa? Misalkan kalian mau beli di harga 5.100. Ini di 1 jam apakah dia masih akan turun? Nah, ini untuk di satu hari. Harga terendahnya berapa? 5150. Harga tertingginya berapa? 7.000. Ini turunnya udah berapa persen ya. Untuk di 1 minggunya emang dia pump, kemungkinan dia masih akan naik lagi ya. Seperti ini masih akan naik lagi, ini bisa balik ke atas lagi. Contoh di sini misalkan kalian mau beli nih, ini harga berapa sih? 5.200. Misalkan kalian mau pasang nih
di harga 5.200. Contoh, beli aja nggak usah banyak, misalkan 50.000, karena kan kita udah beli di harga di atas ya. Oke, diklik saja buy. Nah di sini udah ada ya. Nanti kalau turun kejemput, nah di sini TRX itu aku beli cuma 4 kali ya, 4 kali ya, 250.000. Pertama 100, dan ini harga tertinggi ya 6.100 ya. Terus 50, dan ini terakhir di harga 5.200 aku sudah beli ya. Jadi totalnya berapa? 225. Minusnya berapa? 25.000. Jadi meskipun aku belinya di harga tertinggi cuma minus 25.000. Kenapa? Karena pada harga di bawah banget aku juga masih bisa beli. Jadi pada saat nanti naik sedikit pun kita udah balik modal. Nah itulah keuntungannya kalau kita money manajemennya itu bisa diatur. Contoh kayak HBAR ini ya, ini kan turunnya sampai 4.100-an ya, 4.300 ya, dan aku belinya di 4.900. Kenapa minusnya cuma 10.000? Karena ini kan belinya beda-beda ya, ada yang 4970, 4950, dan ini belinya cuma 50.000, 50.000. Jadi nggak langsung 500.000 dibelikan semuanya, enggak. Kita trading kalau mau profit harian tuh kita harus pelan-pelan ya. Kita targetkan saja sesuai modal. Kita modalnya misalkan 1 juta, kita pengen profitnya 1 juta, ya nggak bisa kan gitu, karena ini spot. Misalkan kita modal 1 juta, kita opit 100.000 aja itu udah banyak banget ya, udah alhamdulillah seperti itu. Modal 1 juta kita opit 50.000 aja itu udah banyak. Kita tinggal ngalihkan sebulan. Yang penting itu kita profitnya konsisten. Target kalian itu berapa? Oh, aku sehari mau target 50.000 aja, sehari mau 100.000 aja gitu. Jadi kalau misalkan kita targetnya 100.000 dan ternyata satu hari itu kita udah dapat 400.000, berarti kita udah lebih dari target, udah stop tradingnya. Mulai tradingnya lagi besok. Jadi jangan nafsu ya. Mulai tradingnya lagi besok. Terus kalau pada saat marketnya itu nggak bagus, marketnya di situ-situ aja, ya udah sabar. Jangan bingung ambil posisi ya. Kan kita udah dapat untung sebelumnya. Jadi yang namanya trading itu kok setiap hari dapat untung? Enggak, terkadang emang ada waktunya kita nyangkut. Cuman kalau money manajemennya bagus, kita nggak bakalan minus banyak, dan kita akan tetap mendapatkan keuntungan, dan nyangkutnya nggak lama. Dan satu lagi, jangan sekali-kali kalian beli misalkan harganya lagi pump nih. Contoh, harganya lagi pump kayak gini, oh nanti itu masih bisa naik lagi. Ternyata kita pada saat di posisi di sini, kita malah beli lagi. Dan habis itu, karena kita nggak bisa baca candlestick, kita habis beli, langsung turun. Dan naiknya itu agak lama, bisa 3 harian, 4 harian. Dan kemungkinan nggak bakalan naik sesuai dengan yang kita beli. Nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita nyangkut dan minus. Sebenarnya kesalahan ada di kita. Yang namanya trading itu nggak bisa namanya kita nafsu, jadi harus tenang ya. Kalau sudah untung sekali 2 kali dalam sehari, sudah stop saja. Yang namanya uang, kalian mau nyari berapapun kan tetap kurang ya. Ditargetin aja, aku mau sehari untungnya 10-50%. Ya udah, kalau udah mencapai stop, jangan trading lagi. Atau kita benar-benar teliti, sehari kita trading sekali, ambil posisi yang benar dan dijual otomatis. Kita tinggal kerja, udah, kalau nanti naik kejemput, dan nggak usah ngambilnya terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kalian harus pandai mengatur keuangannya. Punya modal jangan semuanya dipakai. Nih aku aja cuma modal 1.500, aku beli segini banyak koinnya, dan ini alhamdulillah itu untungnya berapa. Kayak Dogecoin ini untungnya berapa ini? Ini untungnya 100% ya, karena ini modalnya cuma 50.000 ya. Untungnya modalnya cuma 50.000, cek dulu ya. Itu kan modalnya cuma 40, 50, 60. Modalnya cuma 60.000. Jadi 123, artinya 100%. Kalau ini emang nggak tak jual karena ini cuma sedikit ya. Karena ini kemarin posisi emang aku sengaja cuma modal 150.000 dan aku belikan ini 60.000 ya. Terus di sini HBAR aku cuma minus 10.000, untuk TRX minus 25. Untuk Shiba Inu ini aku untung ya 15.000. Untuk XRP ini minusnya cuma 2.000. Untuk PP juga ini opitnya 20.000. Untuk
ini minusnya 2000. Ini keuntungan karena ini modalnya cuma 30.000 jadi 49.000. Ini kemarin ceritanya sebenarnya udah jadi 60.000 ya semalam, cuman nggak taksel ya, ketiduran ya. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang kalian punya modal banyak langsung dibelikan semua, karena itu salah besar ya. Cuma misalkan modalnya 2 juta semuanya dibelikan, ya udah pada saat turun kalian nggak bisa bergerak karena udah minus. Teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.